كل حول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى بلغ سيدنا واغفر يا واسع اللهم أغننا بالعلم amin. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi orang kaya. Bilang kaya kompak lagi. Kalau saya tanya bapak ibu mau kaya ilmu apa kaya harta? Depan saya coba nih, ini warga jamaah TV One ini lagi live. Kira-kira kalau ditanya mau kaya ilmu apa harta? Betul, ilmu doang, harta kagak mau. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Emang mau diduain? Mudah-mudahan yang bilang dua-duanya segera diduain, amin. Maksudnya diduain, dunianya dapat, akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Pengen dapetin dunia dengan ilmu, betul. Pengen dapetin akhirat juga dengan ilmu. Pengen dapetin dunia, pengen dapetin akhirat, dua-duanya juga dengan. Mudah-mudahan warga Muslah Al-Mustaqim min ahli ilm, amin. Yang tua, yang muda, adik-adik, remaja, pemuda-pemudi, bapak ibu semuanya min ahli ilm, amin. Ayo tangannya diangkat, bilang amin. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, pantun amin. Kalau pantun mah cakep gitu. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Pokoknya yang bilang cakep saya doain, yang segala jelek pulang dari sini segala cakep. Amin. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Yang kagak bilang amin saya doain sendalnya hilang. Ayo tangannya diangkat, moga kompak qabul hajat, amin. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر يا واسع اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرباته أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. Moga semua kita yang hadir senantiasa dapat ampunan dosa. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita doa bareng-bareng, yang sakit biar pada sehat, yang rezekinya sulit biar pada lancar, yang urusannya susah segera Allah kasih mudah, hajat-hajat yang belum dikabul moga segera diijabah, yang utangnya banyak juga jangan sedih Bapak Ibu. Mudah-mudahan 2023 utangnya tambah lunas, tambah impas, rezekinya tambah berkah, amin ya rabbal. Dan dalam kondisi saya lagi kurang sehat Bapak Ibu, insya Allah ceramah saya ikan sepat, ikan gabus. Ini bilang cakep, ikan sepat, ikan gabus. Insya Allah ceramahnya lebih cepat, lebih astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bareng-bareng kita bersyahadat bagian dari tajdidul iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala wa la hawla
wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ayo tangannya diangkat bilang amin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kenapa Bapak Ibu kita baca Rabbi shrah li sadri kok bilang amin? Kalau kata Abu Yakin Nur Anwar binti Haji Nur Ali At-Taqwa Ujung Harapan, Nur Ali Ujung Harapan, Nur Ali Ujung Harapan, Nur Ali. Kalau baca Rabbi shrah li sadri ayat yang mengandung doa, ada salahnya kita yang dengar bilang amin. Karena ini adalah doa Nabi Allah Musa alaihi salam. Tertulis doa ini dalam Quran surah Toha ayat berapa Bapak Ibu? Ayat 25, 26, 27, 28. You understand? Ya, saya malam ini ayat 25, 26, 27, 28 itu doanya Nabi Allah Musa alaihi salam. Mudah-mudahan yang bilang amin hatinya pada lapang, urusannya pada gampang, hidupnya pada senang, sebelum mati bisa melunasi kompak juga utang. Amin ya robbal. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Salam takzim dan hormat saya kepada para alim dan ulama, para kiai, para jengan, para tokoh masyarakat, terkhusus bil khusus para tuan-tuan guru kita al-mukarram wal muhtaram, ustadzul kiram, Bapak Kiai Haji Farhan, Kiai Haji Ahmad Syekhuddin, Kiai Haji Ahmad Sofyan SPDI, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Cecep, dan juga Al-Mukarram Bapak Ustaz Riki Kifakiyatul Ustaz Riki Kiyatul Huda SPDI Akhirul Aziz, juga Ustaz Muhammad Salim, Bapak Ustaz Afran, dan para ustaz-ustaz yang lainnya, guru-guru yang lainnya. Bapak-bapak kita doain guru-guru kita, ibu-ibu biar pada sehat panjang umur. Mata'ina Allah bituli hayatihim wa nafa'ina bihim wa bi'ulumihim fi darain amin ya rabbal. Terkhusus Menteri Perhubungan yang udah ngomongin saya, saudara saya Bang Heri beserta Bang Haji Wandi beserta rombongan semua yang undang saya dan jemput saya kemari. Bang Heri, Bang Heri orang mertuanya nono. Ya, mudah-mudahan kita doain Bang Heri beserta keluarga, insya Allah mertuanya dan keluarga besarnya tambah sehat dan tambah barokah. Itu pun guru-guru semua, ketua DKM masjid atau musola al-mustaqim, bapak-bapak haji dan bapak-bapak calon haji, amin. Ibu-ibu hajah dan ibu-ibu calon hajah, yang mudah-mudahan ikhlasnya kita duduk di majlis berkah. Allah kasih kita sehat panjang umur, masih lama jadi jenazah, amin apa Bu? Nah kan saya doain masih lama jadi jenazah, berarti masih lama. Gara-gara silaturahim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsatu lahu fi rizqihi wa ayyumsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ingin panjang umur, murah rezeki, jangan pada bosan sambung tali silaturahim. Saya yakin gara-gara silaturahim yang hadir pada sehat, panjang umur, murah rezeki, sebelum mati berangkat haji, pulang haji baru astagfirullah. Ya, mudah-mudahan masih panjang umurnya, amin. Sebenarnya dari tadi ini mohon maaf Bapak Ibu, saya lagi bingung ceramah mau ngadep mana. Bener kan dari tadi bingung, saya mau ngadep ke sono agak enak belah sini, muter-muter mau ngadep belah sini enak belah sono, mau ngadep sono ada guru saya belah sono, akhirnya saya muter aja. Nih kalau begini selesai ceramah beli bodreng, puas. Astagfirullahaladzim. Namun saya bersyukur, girang dan bahagia, alhamdulillah. Di musola al-mustaqim, Jalan Kalibaru Barat, RT 06, RW 010, Kota Baru Bekasi. Alhamdulillah, di malam saat orang pada berhura-hura, berpesta pora, menghambur-hamburkan harta, di musola al-mustaqim ada orang yang sedang berzikir, bersolawat, baca Quran, bersolawat, berzikir, baca Quran, majlis taklim, maulid Nabi. Saya yakin inilah majlis yang disebut majlis barokah, majlis penolak bala dan musibah, majlis membuka pintu rahmat, pintu berkah.
Saya yakin warga yang hadir di Al-Mustaqim selesai majelis hidupnya tambah berkah. Yang kuatan amin ya. Lagi itu bocah lagi main HP. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Walaupun jujur jam segini enakan mana dangdutan apa ngeliatin ustaz. Megan Nurul. Enak mana di panggung lihat Saskia Gotik apa lihat ustaz pegang mic. Jujur pak. Nih kalau udah lihat ustaz pegang mic udah mulai tanda orang beriman. Apa? Tuh kalau udah dengerin ustaz pegang mic lalu dia berceramah pas di pojok udah ada yang pantun. Pak ustaz, ikan sepat, ikan gabus. Ini mana bilang cakep nih. Ikan sepat, ikan gabus. Tengah-tengah ada burung pelatuk. Kalau bisa udah ceramahnya katanya lebih cepat, lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah, mata makin astagfirullah. Emang beneran tunggu. Pantesan saya lihat itu mulai blonjor kiri, blonjor nengok kiri, mau pulang gerbangnya mau ditutup. Ya mudah-mudahan semuanya duduk di sini ikhlas, amin. Sebab kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kunci hidup berkah ikhlas bil ibadah. Insya Allah duduknya kita di Al-Mustaqim sambil berzikir, sambil berselawat, ini bagian ikhlas kita untuk ibadah kepada Allah, amin. Ngomong-ngomong semua yang hadir pada ikhlas apa kagak? Ikhlas dengerin saya ceramah sampai jam 9. Udah kelewat heles. Ikhlas sampai jam 10. Ikhlas sampai jam 11. Ikhlas sampai jam 12. Kalau sampai jam 12 Anda ikhlas saja lemas. Ya mudah-mudahan semuanya ikhlas, amin. Ya robbal, ya robbal. Ngomong-ngomong pada bosan nggak baca maulid? Dengerin sholawatan bosan apa kagak? Baca Al-Quran bosan apa kagak? Duduk di majelis taklim bosan apa kagak? Maka saya bersyukur kepada Allah yang ada di hadapan saya semua bapak ibu orang-orang yang insya Allah hatinya masih bersemayam iman dan Islam di hadapan Allah. Tapi sebaliknya kalau orang sudah nggak doyan zikir, nggak doyan sholawat, nggak doyan baca Quran, nggak doyan majlis taklim, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sungguh orang itu sudah berada dalam kategori min zulmatil qalbi, hatinya udah dimatiin, hatinya udah digelapin. Karena sekarang ini akhir zaman, banyak orang yang badannya masih sehat, hatinya mati duluan. Takbir, takbir. Badannya sehat, hatinya mati duluan. Betul apa betul? Betul apa betul? Orang kalau punya hati dan perasaan, kalau bunuh orang nembak kelar. Lah ini mah ditembak, dibantai, matiin, diseret, sambung. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya Pak, iya. Zaman sekarang banyak orang yang sudah mati perasaannya. Betul. Bagaimana kagak mati seorang anak rela memperkosa orang tuanya sendiri, membunuh orang tua kandungnya sendiri? Bukankah ini sudah dekadensi moral? Akankah kita selalu berpikir dan selalu berpikir, masihkah kita lupa dengan sejarah ketika Rasulullah pertama kali diutus? Bukan nyuruh kita sholat, betul? Bukan nyuruh kita ibadah sholat, betul? Tapi apa kata Nabi dalam sabdanya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi Allah untuk menyempurnakan. Mudah-mudahan pulang dari sini akhlak kita makin baik, akhlak kita makin baik, 2023 makin berkah. Saya yakin warga Musola Al-Mustaqim malam ini bukan ngerayain tahun baru, betul? Sebab saya katakan tahun baru Masehi bukan tahun baru kita. Tahun baru kita hanya tahun baru Hijriah, betul? Tahun baru Islam adalah kalender Hijriah, betul? Selain tahun baru Islam, bukan tahun baru kita, enggak wajib kita rayakan. Apalagi sampai berpesta pora, menghambur-hamburkan harta, buang waktu sia-sia, sampai beli petasan, nungguin jam 12 malam. 5, 4, 3, 2, 1, tek. Itu bukan tiupan ajaran Islam, betul? Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, jujur pernah dengar enggak? Sebelum khotib naik mimbar, mari sama-sama kita akan sambut kedatangan khotib di masjid dengan tiupan trompet. Ada? Ada apa enggak? Trompet di masjid ada apa enggak?
Trompet bukan milik kita, tapi hargai saudara kita yang punya trompet. Betul? Hargai Yahudi, hargai Majusi, hargai Nasrani. Kalau mereka umat Nasrani, umat Yahudi, umat Majusi punya identitas, jangan kita acak-acak identitas mereka. Itu milik mereka. Betul? Yang salah nih kita. Kenapa umat Islam yang ngaku umat Nabi Muhammad, yang ngaku cinta Nabi Muhammad, yang ngaku Muslim, tapi banyak yang tasyabuh, menyerupai gaya-gaya orang Yahudi, gaya-gaya orang Nasrani yang disabdakan oleh baginda Rasul, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu sendiri. Hadirin sekalian, you understand? Pelan-pelan aja kan ya Bu ya, pengeng ya kupingnya. Jelas? Jelas. Jadi gas lagi nih. Siap gas lagi? Siap digas lagi? Mudah-mudahan semua kita yang hadir tetap punya identitas sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. 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 Cakep Al-Mustaqim, malam tahun baru pada zikiran. Alhamdulillah. Bukankah majelis seperti ini? Apa kata Abu Yakin Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali ketika beliau baca satu hadis riwayat Imam Muslim, orang kumpul dalam satu halaqah, dalam satu majelis dia zikir, dia sholawat, illa habbathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu ta'ala fi man 'indah. Lalu beliau mengambil kesimpulan dari hadis ini, orang yang suka duduk di majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir, majelis silaturahim, keuntungan pertama, selesai majelis hidupnya satu, tambah barokah. Ini kalau saya tanya jujur Bapak Ibu, mau hidup berkah atau banyak duit? Ayo jawab, mau berkah atau banyak duit? Saya katakan orang banyak duit belum tentu berkah. Ya Pak ya. Tapi orang yang berkah bisa jadi banyak. Amin ya robbal. Sebab dikatakan al-barakah ya ziyadatul khair. Yang dikatakan berkah adalah bertambahnya kebaikan, dan kebaikan yang bertambah itu adalah berkah. Betul? Ibu bapak umurnya berkah, berarti makin panjang umurnya, makin baik ibadahnya, makin rajin sholat jamaahnya, makin rajin bapak-bapak di majelis taklim bersama Kiai Parahan dan semua guru-guru dalam majelis taklim kita di Musolah Al-Mustaqim. Ibu-ibu pengajiannya makin rame, amin. Adik-adik remaja makin solid, amin. Kalau sudah syiar agama makin ramai di musolah kita, makin terdengar di musolah kita, makin syiar di musolah kita, maka maulid malam ini berhasil. Amin. Ya robbal. Jadi kalau yang pertama apa tadi, dapat barokah, insya Allah dapat berkah, amin. Yang kedua, menurut Abu Yakin Haji Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali At-Taqwa, guru saya Kiai Nur Ali At-Taqwa. Abu ya gimana Anwar? At-Taqwa. Ini jangan ya baik pernah ke sono kagak? Rawa bebek ini ya? Ini rawa bebek. Ini rawa bebek. Tapi sejalan kemana lihat bebek? Ya mudah-mudahan orang rawa bebek makin berkah. Amin ya robbal. Yang kedua, selesai dapat keberkahan, yang duduk di majelis ini dapat ampunan. Ulangi, dapat apa? Dah, kalau ngomongin dosa masih malu Bapak Ibu sekalian. Siapa sih manusia yang kagak punya dosa di antara kita? Ayo jujur, siapa yang hari ini gak punya dosa? Tunjuk tangan, dibayar 1 juta sama panitia. Ayo tunjuk tangan. Siapa yang gak punya dosa? Tunjuk tangan. Ibu bapak jangan lihat yang ceramah gamisnya putih, sorbannya putih, pecinya putih, udah pasti orang bersih. Belum tentu. Jangan-jangan yang ceramah ini dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Tuh kan betul? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan yang ceramah ini dosanya sepergan daripada yang dengerin. Betul? Biasa aja dong, betul ya. Ternyata dosa kita banyak Bapak Ibu. Betul apa betul? Makanya saya ceramah di Al-Mustaqim, hamba Allah Aang Kunaipi yang penuh dosa ini. Bu, nama saya Aang.
yang penuh dosa ini berceramah di Al-Mustaqim punya keyakinan pasti selesai ceramah saya dapat ampunan, amplop. Astagfirullahaladzim, orang lagi ngomongin ampunan sih amplop. Kalau kata guru saya amplop nggak penting, yang penting berkahnya. Makin kompak banget. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat barokah, dapat ampunan. Yang ketiga, wa ghasiyat sumur rahmah, yang hadir mudah-mudahan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu. Bukankah buat kita tahun baru bukan untuk berpesta pora, betul? Bukan untuk berhura-hura, betul? Bukan untuk menghambur-hamburkan harta, tapi tahun baru buat kita momentum saat kita yang pertama tasyakur kepada Allah, bersyukur, alhamdulillah badan sehat, alhamdulillah. Rawa bebek masih jauh dari balak dan musibah. Kemarin Bu, saya berangkat ke Cianjur, saya berangkat ke Cianjur, lama laskar dan jamaah saya ke Cianjur. Ternyata cerita dari alumni At-Taqwa Ustadz Ahmad Satibi, alumni Kiai Nur Ali tahun 1994 yang tinggal di Cianjur, itu gempanya bukan gempa seperti yang kita lihat di TV kayak gini modelnya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sampai 72 kakak di belakang rumah Ustadz Satibi hancur. Neng, lu sibuk apa pada tong? La ilaha illallah, lu kamu kemana? Katanya cewek, ayo ikut aku, kita bakar apaan nih? Astagfirullahaladzim, jangan pada ikut-ikutan. Ini mau ikut ya, bakar jagung, bakar ayam, nggak ada dibakar, rumah lagi dibakar. Naudzubillahimin. Goyangannya Bapak Ibu ternyata susulannya lebih banyak. Bukan cuma susulan, beberapa minggu yang lalu itu di Cianjur, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, setiap jam 1 malam sampai jam 3 menjelang subuh ada gemuruh dari gunung yang membuat getarannya itu gelas ditaruh di atas meja itu bergetar menyeramkan. Alhamdulillah di Rawa Bebek paling juga getaran suara kereta lewat. Betul Pak? Betul. Kelar udah. Betul Pak? Betul. Nah di sono getarannya dari dalam bumi, ngerinya kalau udah berowong bawahnya bles ambles. Naudzubillahimin. Kenapa di Rawa Bebek kagak ada tsunami? Nggak ada lautnya. Ini mulai sombong. Kenapa di Rawa Bebek kagak ada gunung meletus? Nggak ada gunungnya. Bukan perkara nggak ada gunungnya, bukan perkara nggak ada lautnya. Jawaban singkatnya di Rawa Bebek masih banyak yang doyan zikir. Di Musola Al-Mustaqim masih banyak yang demen sholat berjamaah, yang suka di pengajian, yang suka duduk selawatan, yang suka bersilaturahim. Inilah penolak bala dan musibah. Mudah-mudahan tasyakur bin nikmah malam ini kita bersolawat maulid Nabi, Allah kasih berkah kita punya kampung, Allah kasih berkah kita punya bangsa, Allah kasih berkah negara yang kita cintai, Indonesia. Amin apa Bu? Amin disuruh mulu. Amin ya robbal. Selain tasyakur, yang kedua jadikan momentum tafakur. Apa itu tafakur? Yuk kita berpikir. Seiring berjalannya hari berubah menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, bulan bermisi berganti menjadi tahun. Umur kita makin kesono makin nambah apa makin habis? Nambah jumlahnya, habis jatahnya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, kematian yang kita mau lari menjauh sejauh-jauhnya, tetap baik dia bakal deketin kita. Betul Bu? Ayo dah, ujung-ujungnya yang kaya mati, yang miskin orang kaya, orang miskin, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, presiden. Tolong kira presiden pelan-pelan aja.
Ini apalagi acara kita di on air oleh TV One. Ini ada kamera, besok ditayangin hari Ahad jam 8 pagi pas lampu pada mati. Puas. Ya kita doain mudah-mudahan kameramen panjang umur. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu pada panjang umur. Dan semua kita berharap kepada Allah di sisa umur kita, hidup kita makin barokah dengan tasyakur bin nikmah, yang kedua tafakur, yang ketiga banyakin zikir, dan yang keempat bermuhasabah. Dengan tasyakur tafakur hidup makmur, dengan zikir dan muhasabah insya Allah hidup kita tambah barokah. Amin apa Bu? Selesai maulid dapat barokah, amin. Selesai maulid dapat ampunan. Selesai maulid dapat rahmat. Itu rahmat Allah. Betapa indahnya Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kita beribadah ratusan tahun, dibanding sama satu rahmat Allah, ibadah kita kagak ada apa-apanya. Betul? Ada yang sombong, Pak Ustadz saya yakin bisa masuk surga dengan sholat saya. Maaf Bapak Ibu, mau sholatnya bagaimana dulu? Kadang-kadang kita sholat baru badan doang, otak masih jalan-jalan. Betul apa betul? Ada nggak di sini yang sholat zuhur 4 rakaat khusyuk, rakaat pertama, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga jemuran gerimis, jemuran Allah Akbar. Ada nggak Bu? Ada nggak? Bahkan bapak-bapak jujur kalau sholat jamaah banyakkan khusyuknya apa lumpanya. Jangan pakai segala ngomongin khusyuk terlalu jauh. Sholat jamaah di depan kita ada bapak-bapak pakai sarung mereknya di bawah kelihatan, dibaca itu. Ayo Pak, jangan goroh Pak, dibaca makanya. Kita sok yang kedua di depan, ya Allah ada sarung ya merek cap mangga itu, dibaca Allahu Akbar cap mangga. Ada para banget Allahu Akbar gajah duduk. Masa Allah Akbar gajah duduk? Udah pada siap, udah pada khusyuk. Allahu Akbar, wadimor sarung istimewa. Betul Pak, betul. Bahkan nih, saya mau pengalaman saya ini Mak. Ini Pak, maafin saya ini pengalaman saya ini Mak. Ini mau pengalaman saya. Pengalaman saya. Saya ini mau pengalaman. Waktu saya sholat maghrib ke masjid, saya bawa motor tuh.